mikro dan nanoplastik, serta sindrom kematian bayi mendadak. Karena nanoplastik dapat menyebabkan peradangan kronis pada jaringan apapun yang ditembusnya. Partikel-partikel tersebut dapat mengganggu pembentukan koneksi saraf bahkan sebelum lahir, termasuk di wilayah otak janin yang mengontrol pernapasan dan fungsi jantung. Setelah lahir, pengaruh merusak dari nanoplastik bermuatan elektrostatis terus berlanjut. Sistem saraf bayi masih berkembang dan tetap sangat tidak stabil. Oleh karena itu, gangguan kecil sekalipun dalam transmisi sinyal dapat menyebabkan henti napas atau henti jantung. Fungsi-fungsi ini seringkali terganggu pada bayi yang meninggal karena sindrom kematian bayi mendadak, SIDS. Terlebih lagi, ketika mikro dan nanoplastik merusak mitokondria, sel-sel yang terkena dampak mulai menghasilkan lebih sedikit energi. Untuk mengkompensasi defisit ini, mereka meningkatkan jumlah salinan DNA mitokondria dan memperluas populasi mitokondria mereka. Studi telah menunjukkan bahwa anak-anak yang meninggal karena sindrom kematian bayi mendadak, kelompok yang terpapar memiliki jumlah salinan DNA mitokondria yang jauh lebih tinggi di korteks serebral mereka. Dibandingkan dengan kelompok kontrol, menunjukkan bahwa jumlah ini dapat berfungsi sebagai biomarker dalam kasus sindrom kematian bayi mendadak. Dengan demikian, paparan mikro dan nanoplastik mungkin merupakan faktor kunci dalam perkembangan sindrom kematian bayi mendadak, serta dalam berbagai patologi yang berkontribusi terhadap kematian bayi prematur. Kita tidak mampu melindungi diri kita sendiri, dan yang terburuk, anak-anak kita, dari dampak mikro dan nanoplastik. Meskipun peralatan diagnostik modern yang mampu mengidentifikasi secara akurat penyebab sebenarnya dari penyakit dan baria, kematian masih belum tersedia di mana-mana, kita dapat mengatakan dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa nanoplastik berkontribusi pada perkembangan banyak penyakit dan dapat mempercepat progresinya. Dalam kasus-kasus langka di mana pemeriksaan postmortem terperinci dilakukan, para peneliti telah menemukan sejumlah besar partikel mikronanoplastik tepat di organ dan jaringan yang terkena. Misalnya, di jaringan otak, plak aterosklerotik, tumor ganas, dan formasi patologis lainnya. Namun terlepas dari jutaan kematian setiap tahunnya, investigasi mengenai keberadaan partikel plastik ini hanya dilakukan dalam kasus-kasus terisolasi. Ada dua alasan utama untuk hal ini. Pertama, banyak laboratorium yang kekurangan peralatan yang dibutuhkan untuk mendeteksi mikro dan nanoplastik secara andal. Kedua, dokter dan peneliti jarang mempertimbangkan kemungkinan bahwa partikel-partikel ini berpotensi memengaruhi perkembangan atau hasil penyakit. Akibatnya, laporan medis terus mencantumkan diagnosis yang sudah dikenal, meskipun di baliknya mungkin terdapat faktor yang terabaikan, yaitu dampak mikro dan nanoplastik pada tubuh manusia. Saya mengerti bahwa mendengar bagian dari investigasi kami ini mungkin sangat sulit. Percayalah, itu juga sulit bagi saya. Tetapi dampak mikro dan nanoplastik pada kita semua bukanlah sesuatu yang dapat terus kita abaikan. Ini adalah krisis yang sudah berlangsung. Salah satu hal yang luput dari perhatian begitu lama karena ancaman tersebut telah bekerja secara diam-diam di dalam hapiolocho upitiri kita setiap hari. Dan saya tidak berbicara tentang setiap tahun atau setiap bulan, tetapi setiap hari. Jumlah mikro dan nanoplastik di sekitar kita terus meningkat. Sampah plastik berukuran besar terus-menerus terurai menjadi partikel yang lebih kecil. Dan partikel-partikel ini akhirnya masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Ini berarti bahwa setiap kali kita makan, setiap tegukan air, dan setiap tarikan napas, sejumlah besar nanoplastik masuk ke dalam tubuh kita, dan mulai melakukan pekerjaan destruktifnya. Efek berbahaya nanoplastik pada sel-sel kita meningkat sebanding dengan konsentrasinya. Dan ini adalah fakta ilmiah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa saat ini, sudah ada begitu banyak mikronanoplastik yang terakumulasi di lautan, sehingga cukup untuk menghancurkan seluruh biosfer, termasuk manusia, setidaknya 3 kali lipat. Ketika kita mendengar tentang ancaman sebesar itu, naluri kita adalah untuk menjauhinya. Dan saya mengerti itu. Mungkin terasa seperti satu-satunya respons logis adalah menghilangkan plastik dari kehidupan kita sepenuhnya.
Atau lebih baik lagi, membawa keluarga kita dan pindah ke sudut planet kita yang masih alami. Tetapi apakah itu benar-benar akan menyelesaikan masalah? Bahkan, kemana kita bisa pergi untuk menghindari mikronanoplastik?